Dalam video ini saya ingin sampaikan kepada Anda adalah bagaimana cara Anda closing untuk B2B business. Jadi khususnya bagi Anda pemilik bisnis, CEO ataupun Anda pengusaha yang fokusnya kepada B2B business atau target klien Anda adalah B2B. Hari ini saya akan sampaikan bagaimana cara Anda closing kepada B2B business ya. Saya yakin Anda sudah tahu bedanya B2B dan B2C. B2C adalah Anda jual ke konsumen ataupun end user. Misalnya contoh Anda jual makanan, jual sepatu, jual baju, jual fashion kepada pembeli langsung atau user langsung ya. Jadi end konsumen. Ini Anda jualnya ke perusahaan, ke pabrik mungkin, ke perkantoran, ke corporate dan sebagainya. Jadi jual ke B2B, business to business ya. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, jangan lupa Anda komen di bawah, lalu Anda subscribe dan share ke teman-teman Anda karena sharing is caring. Oke. So, suppose you are selling a system misalnya ke dalam satu perusahaan ya, Anda punya satu sistem yang memberikan satu efisiensi, yang memberikan penghematan cost dan juga mempermudah pekerjaan dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah, suppose Anda selling the system, right? So, sistem IT lah contohnya, atau apapun sistem yang Anda miliki, accounting system, financial system, whatever it is ya, Anda menjual kepada perusahaan ya, B2B business, right? Yang pertama adalah melewati gatekeeper. Melewati gatekeeper. Gatekeeper adalah sekretaris mungkin, atau staff reception, atau operator, di mana kita harus mau ketemu sama atasannya, kita harus ngobrol dulu dengan gatekeeper, ya kan? Misalnya kita telepon, halo, ini mohon maaf ada yang telepon ke nomor saya, ini perusahaan apa ya, atau dari mana ya? Resepsinya jawab, ya Pak, kita dari PT ABC, kita bergerak di bidang ini. Oh gitu ya, soalnya gini Mbak, barusan ada yang telepon ke handphone saya, mungkin ada keperluan tentang sistem atau apa, mungkin efisiensi. Mungkin di dalam perusahaan Ibu ada yang telepon ke kantor kita ataupun ke nomor ini untuk menanyakan tentang efisiensi. Kira-kira siapa ya Bu ya? Di bagian departemen mana ya? Saya kurang tahu departemen mana ya Pak ya. Coba nanti mungkin Ibu boleh bantu tanyakan kira-kira departemen mana yang bisa membantu ataupun yang ada hubungannya dengan efisiensi. Oh iya ya, mungkin departemen itu Pak, departemen untuk di produksi. Oh gitu ya ya. Oke, kira-kira di departemen produksi siapa ya Bu yang bisa saya ngobrol? Mungkin Ibu bisa bantu saya. Oh iya ya, Pak Agus. Oh iya Pak Agus. Pak Agus kira-kira bisa saya hubungi Pak. Bu, bagusnya enaknya gimana supaya saya bisa memberikan informasi tentang itu, karena saya bergerak di bidang sistem efisiensi dan kita juga banyak membantu perusahaan-perusahaan untuk bisa memberikan efisiensi sistem terhadap perusahaan tersebut. Kira-kira saya bisa ngobrol dengan Pak Agus? Boleh. Oke, nanti saya akan sampaikan satu teknik. Jadi teknik yang saya gunakan yaitu adalah teknik miss call. Bisa saja Anda gunakan seperti itu, tapi tentunya harus disesuaikan dengan kondisi dan konteks perusahaan Anda ya. Tapi ini salah satu teknik yang saya sebut miss call. Itu teknik pertama. Jadi melewati gatekeeper. Setelah Anda melewati gatekeeper, seharusnya bisa ketemu langsung dengan person in charge-nya, entah di bagian purchasing atau di bagian manajer sistem, IT dan sebagainya. Anda bisa langsung ketemu dengan orang tersebut, gitu kan? Ya, nomor 2 adalah harusnya Anda langsung bisa appointment dengan PIC-nya, gitu ya. Langsung ngobrol dengan PIC-nya, ya kan? Nah, Anda misalnya ketemu dengan PIC-nya, oke, ya, oh ya Pak Agus ya Pak, ya Pak, barusan saya, Pak Agus ada telepon ke nomor kami, oh saya nggak ada telepon nih, oh mungkin nggak tahu Pak, mungkin siapa, karena ada yang miss call ke nomor saya, dan itu makanya saya telepon kembali. Oh oke, ya, Anda mungkin tahu nomor telepon PT ABC tersebut, tapi Anda bilangnya Anda miss call. Coach, kalau gitu berarti bohong dong. Ya, sebetulnya bukan bohong juga. Ya, mungkin strategi kita adalah supaya kita tidak terkesan seperti nge-push, ya kita bisa pakai gunakan sistem itu. Tapi kembali lagi, ini salah satu strategi saja. Anda mesti lihat konteksnya dan Anda mesti sesuaikan dengan perusahaan Anda. Bisa Anda gunakan dengan efektif kalau Anda tahu kapan Anda harus lakukannya, dan Anda bisa lakukan itu dengan pas, ya, dengan luas, tidak terkesan skrip dan sebagainya. Itu salah satu strategi saya, dan saya melakukan itu dan ini berhasil, ya. So, kalau saya bisa, pastinya juga Anda bisa. Nah, suppose Anda sudah ketemu sama Pak Agusnya. Oke, Pak, anyway, ya, mau siapa yang telepon atau anyway, Pak. Bapak di bagian manajemen sistem ya, Pak? Oh, ya, betul, saya sistem. Oke, Pak, saya boleh tanya. Saya boleh jelaskan sedikit ya, Pak, ya? Before, saya nggak akan lama, Pak, basically, Pak. Kalau Bapak merasa nggak ada manfaat, nggak apa-apa, Bapak nggak usah dijelaskan saya. Tapi kalau Bapak merasa ada manfaat, ya mungkin kita bisa ngobrol. Kira-kira begitu, Pak? Oke, Pak?
Oke, ya mungkin saya akan, Bapak kira-kira punya waktu berapa lama? Ya, maybe sekitar 15 menit. Oke, so if 15 menit menurut Bapak tidak manfaat, tidak apa-apa, Pak. Saya akan selesaikan presentasi saya. Would that be okay? Yes, oke. Dan sampai di situ. Jadi intinya pada saat kita ketemu dengan PIC, langsung kita sampaikan, Pak, ini kita mau presentasi tentang begini-begini. Kalau menurut Bapak ini tidak manfaat, nggak apa-apa, Bapak tidak perlu harus dengerin. Tapi kalau this is bermanfaat for you, dan karena kita sudah membantu banyak perusahaan-perusahaan lebih memberikan efisiensi, do you think it's a good idea kalau Bapak juga dengerin sedikit presentasi saya? It won't take long, maybe cuma 15 menit. Do you have time? Yes. Oke? Itu contoh saja. Nah, setelah tadi Anda ketemu dengan PIC-nya, ya, dengan melakukan tadi Anda ngobrol-ngobrol dan sebagainya, ya, lalu memang suppose si PIC tersebut mau dengerin Anda, karena ternyata apa yang Anda presentasikan bisa bermanfaat dan mungkin bisa ada benefit buat perusahaan tersebut, Anda, step berikutnya, Anda bisa lakukan reverse psychology. Reverse psychology adalah terbalik daripada apa yang dilakukan oleh traditional salesman. Misalnya traditional salesman bilang gini, Pak, makanya Pak, bagus ya Pak ya sistem kita Pak, kira-kira Bapak tertarik nggak Pak? Kira-kira kapan bisa dicoba di sana dan Bapak bisa lakukan itu? Karena ini benar-benar sudah dilakukan di perusahaan-perusahaan lain Pak, dan ini memang bermanfaat, dan banyak sekali testimoni-testimoni yang sudah memberikan testimoni pada kita, dan ini terbukti Pak. Kira-kira kapan Bapak bisa melakukan ini? That's a salesman. That's a salesman. Bagus kan Pak penjelasan saya Pak? Menurut Bapak oke kan? Tadi Bapak sudah saya jelaskan juga, ini benar-benar memberikan efisiensi, bahkan saya sudah demokan ya Pak. Menurut Bapak oke kan Pak? That's a traditional salesman. Reverse psychology adalah terbalik. Oke, dari presentasi yang tadi saya sudah sampaikan Pak, mungkin Bapak sudah tahu Pak, mungkin Bapak juga sudah efisiensi, mungkin Bapak sudah tahu juga, Bapak juga mungkin sudah bagus sistemnya, mungkin Bapak juga sudah efisien. Saya rasa perusahaan Bapak juga sudah bagus ya Pak ya, gitu kan Pak? Bapak saya rasa juga mungkin tidak perlu ada improvement lain kan Pak? Mungkin saya rasa perusahaan Bapak juga tidak perlu ada satu perbaikan lagi karena sudah semuanya bagus kan Pak? Begitu kan Pak? Ya, enggak juga sih. Ya, perusahaan kita juga pasti terus harus improve, terus harus cari efisiensi lebih baik lagi. Oh gitu ya Pak ya. Kayaknya sih dari yang saya jelaskan kelihatannya Bapak sudah tahu, dan kelihatannya yang sudah diimplement di sana sistemnya juga udah bagus sih Pak. Menurut saya begitu ya Pak ya. Apakah seperti itu? Bapak kayaknya tidak perlu lagi cari yang lebih bagus lagi gitu kan Pak? Ya nggak gitu juga sih. Ya kita tetap carilah, kalau memang ada yang lebih baik, mungkin kita bisa lihat lagi. Oh gitu ya Pak. Yang tadi dari barusan saya presentasiin menurut Bapak gimana? Ya, mungkin yang tadi presentasi menurut saya sih ada bagusnya. Memang yang saya lakukan yang di sistem kita saat ini memang sudah bagus, tapi tadi yang baru jelaskan ternyata ada poin-poin lebih yang dimana kayaknya juga bagus. Oh, gitu ya Pak ya. Jadi, maksud Bapak gimana? Rencana Bapak gimana? Nah itu, reverse psychology. Jadi, instead of kita, Pak ini bagus Pak, ini benar-benar oke Pak, ini efisiensi Pak. No, it's a traditional salesman, a push. No, we ask different questions. Ya, saya pikir sih kelihatannya Bapak sudah cukup bagus ya. Mungkin saya lihat juga Bapak kayaknya tidak perlu cari another improvement lagi ya Pak. Saya rasa juga perusahaan Bapak kayaknya sudah cukup oke semua. Nggak perlu lagi harus diimprove kan Pak ya? Enggak juga. Kita harus pastinya namanya perusahaan tuh harus selalu improve kan. Oke. So, menurut Bapak kenapa Bapak harus improve lagi? Kenapa Bapak harus lebih efisien lagi? Kenapa Bapak harus selalu mencari sesuatu yang lebih baik lagi? Why menurut Bapak seperti itu? Ya, kalau menurut saya kalau kita begitu-begitu aja dengan sistem sekarang mungkin tidak akan lebih baik lagi, dan kalau dengan tidak berubah ya kemungkinan besar kita akan begitu-begitu aja. Maksudnya gimana Pak? Ya kalau kita tidak, tadi Bapak bilang maksudnya tidak berubah tuh gimana Pak? Ya maksudnya kalau kita tidak berubah dengan cara-cara seperti ini terus, mungkin kita tidak ada improvement, ya perusahaannya akan gini-gini terus. Oh, oke. So, planning Bapak ke depan seperti apa? Right? That's a reverse psychology. Right? Nomor 4. Ya, nomor 4, kita mesti qualify prospect. Jadi qualifying prospect ada 3. Yang pertama tentang waktunya, yang kedua tentang decision maker, yang ketiga tentang apakah punya budget. Jadi kita tanya, oh oke Pak, so planning Bapak ke depan seperti apa? Ya, mungkin rencana kita nanti coba saya akan ngobrolin dulu gitu ya. Oh, artinya pada saat membuat keputusan seperti ini biasanya Bapak sendiri atau Bapak harus dengan atasan dan sebagainya? Oh, saya harusnya dengan atasan sih. Oke. So, menurut Bapak apakah baik kalau kita ketemu lagi untuk mungkin Bapak dengan atasan Bapak kita ngobrol langsung supaya bisa jelaskan lebih baik? Do you think it's a good idea? Dan kalau Bapak bisa sampaikan itu kan artinya Bapak is a hero ya Pak ya di dalam perusahaan Bapak. Bapak memberikan dampak yang baik untuk perusahaan, betul nggak Pak? Iya sih, oke. Qualifying decision maker. Terus time, Pak, menurut Bapak
tadi Bapak bilang ternyata memang ini perlu ya Pak ya, dan Bapak perlu cari yang sesuatu yang baik kan Pak ya. So, menurut Bapak seberapa urgent Pak ini perlu dilakukan, atau seberapa urgent ini perlu segera implementasi di bisnis perusahaan Bapak? Ya, mungkin kayaknya lebih cepat lebih baik ya. Oh, oke. Alokasi budgetnya juga harus dipikirkan Pak ya, betul ya. Menurut Bapak worth it nggak Pak? Bapak harus invest untuk perbaikan sistem supaya perusahaan lebih baik, atau menurut Bapak nggak mahal untuk invest itu? Do you think do you think investment ini worth it nggak Pak untuk bisa semakin lebih efisiensi? Ya, jadi qualifying dari 3 hal, dari sisi waktu, dari sisi decision maker, atau juga dari sisi budgetnya. Nah, setelah itu nomor 5 baru closing. Ya, closing. Closing bisa jadi mungkin tidak langsung deal dan keluar PO. Closing bisa jadi mungkin adalah closingnya gimana. Oke Pak, so dari yang saya jelaskan seperti ini, so what is your plan Pak? Where do we go from here? Apa yang Bapak akan lakukan ke depan setelah ini gimana? Rencananya gimana Pak? Mungkin coba nanti saya akan ngobrol dulu dengan atasan saya untuk kita bisa bicara dan kita akan ngobrol bareng-bareng. Oke Pak. So menurut Bapak kira-kira waktu yang terbaik dan waktu yang tepat untuk bisa kita ngobrolnya kapan? Menurut Bapak? Nanti deh saya coba kabarin lagi ya Pak ya, karena kita sibuk dan sebagainya. Oke sih Pak, kalau Bapak mau kabarin, cuma kita biasanya tidak lakukan seperti itu. Basically, kita pun juga ada beberapa agenda yang harus kita lakukan. Apakah oke kalau saya akan kabarin Bapak? Mungkin kita akan berikan beberapa alternatif waktu yang dimana saya bisa available juga dan kemungkinan kita bisa match the time. Is it okay Pak? Ya oke gitu. Oke Pak. So availability kita dari tanggal ini jam segini. Dari 3 ini kira-kira yang menurut Bapak bisa convenient jam berapa? Saya harus ngobrol dulu sama atasan saya. Oke, nggak apa-apa Pak. Kira-kira gini Pak, kalau gitu boleh nggak Bapak kabarkan ke saya? Ya, waktu yang tepat kapan setelah Bapak ngobrol sama atasan Bapak ya Pak ya. Ada beberapa waktu ya. Oke Pak, is it good? Oke, good. Dan selesai. Dalam video ini saya ingin membuka lagi atau menambah lagi skill Anda untuk closing. Menurut saya, the most important thing is closing. When you can close, you can easily make a deal. When you can close, you can easily make profit, make more money. But if you cannot close, no matter how good is your presentation, the prospect mungkin, bagus sih presentasinya, nanti saya pikir-pikir dulu. Ya, bagus sih presentasinya, tapi saya harus ngobrol dulu sama atasan saya. Ya, bagus sih, tapi saya harus coba, mungkin saat ini belum tepat waktunya. Berbagai macam objection. Why? It's because maybe they don't need that, maybe they're not the decision maker, they don't have the budget, atau macam-macam. Maybe they don't trust you. So, banyak alasan-alasan. Nah, pertanyaannya adalah, the more you can close, is it the better to you? Atau kalau Anda melakukan ini terus-terusan dan Anda tidak closing, how does it impact to your business? And how does it impact to your revenue? And how does it impact to you and your team and your company? Itu saja message saya. Semoga apa yang bisa saya bagikan di dalam video ini benar-benar real, dan ini benar-benar teknik yang benar-benar saya praktekkan, dan it works. So, it depends on you. Kalau Anda tidak berubah, what happened to your business? So, saya Hendra Ilman, semoga bisa bermanfaat, sukses selalu, dan salam pengusaha.